Masih bersama kami di Presisi Siang. Polda Banten bekerja sama dengan PT Indah Kiat PULP dan Pepper TBK Serang melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama program bedah rumah tidak layak huni atau RTLH di Kampung Tegal Maja RT 502 Kelurahan Tegal Maja Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang pada Selasa 28 April 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolda Banten Irjen Pol Hengki, Direktur PT Indah Kiat PULP dan Pepper TBK Serang Happy Moiras, Wakapolda Banten Brigjen Pol Hendra Wirawan, Pejabat Utama Polda Banten, Kapolres Serang AKBP Andri Kurniawan, unsur Muspika Kecamatan Keragilan, serta tokoh masyarakat setempat. Kapolda Banten menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga melalui aksi sosial yang dirasakan manfaatnya. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian baik dari pemerintah, khususnya Polri bersama PT Indah Kiat untuk masyarakat. Kegiatan ini sudah rutin dilaksanakan oleh PT Indah Kiat. Kita mengajak selain Indah Kiat maupun industri lain agar peduli juga terhadap masyarakat, terutama baik di bidang pendidikan, di bidang papan atau rumah tidak layak huni yang menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat, khususnya di wilayah kerja, terutama industri. Kita selalu mengajak bersama-sama Polri, Polda Banten untuk kepedulian terhadap masyarakat, termasuk kegiatan bakti sosial. Kapolda Banten mengajak seluruh pihak untuk terus mengedepankan semangat gotong royong sebagai jati diri bangsa, serta memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang berkelanjutan dalam meningkatkan kepedulian sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dari Polda Banten melaporkan untuk Polri TV. Polres Kapuas Hulu menggelar sidang pembinaan perkawinan atau BP4R bagi 6 personel di Aula PPKO Polres Kapuas Hulu Senin 27 April 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembinaan serta kepastian hukum bagi anggota Polri yang akan melangsungkan pernikahan. Saat ini Polres Kapuas Hulu sedang melaksanakan sidang BP4R tepatnya di Aula PPKO Polres Kapuas Hulu. Berikut kegiatannya. Sidang dipimpin langsung Kompol Widianto selaku Ketua Sidang, didampingi AKP Dedi Mulyadi sebagai penasihat. Turut hadir Ketua Bayangkari Cabang Kapuas Hulu dan Kasih Propam Polres Kapuas Hulu untuk memberikan nasihat kepada para peserta. Sebanyak 6 personel Polres Kapuas Hulu bersama calon istri mengikuti sidang ini sebagai syarat wajib sebelum melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan Dinas Polri. Dalam arahannya, Kompol Widianto menekankan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga sebagai cerminan citra Polri di tengah masyarakat. Ketua Bayangkari Cabang Kapuas Hulu juga mengingatkan agar calon Bayangkari dapat mendukung tugas suami serta aktif dalam organisasi. Sementara Kasih Propam menekankan pentingnya menjaga disiplin dan etika dalam dinas maupun dalam kehidupan berumah tangga. Kegiatan dilanjutkan dengan pengucapan dan penandatanganan fakta integritas oleh para peserta sidang, serta penyerahan bingkisan dan foto bersama. Melalui sidang BP4R ini diharapkan setiap personel dapat membangun keluarga yang harmonis, serta menjaga nama baik institusi Polri dalam kehidupan sehari-hari. Dari Humas Polres Kapuas Hulu, Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Bribda Dimas Irawan dari Humas Polres Kapuas Hulu, Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Brigjen Pol Roni Samtana, melaksanakan peninjauan langsung ke Gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti atau Ditahti Polda Sumsel Jumat 24 April 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap kondisi fasilitas serta kesiapan personel dalam menjalankan tugas penjagaan tahanan. Hari ini Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Roni Samtana SIK MTCP meninjau gedung ruang tahanan Ditahti Polda Sumsel. Kegiatan didampingi oleh Ditahti, Kasubdit Propos dan personil jaga tahanan Ditahti Polda Sumsel.
Dalam peninjauan tersebut, Wakapolda memeriksa secara menyeluruh kondisi gedung dan ruangan, mulai dari aspek kebersihan, kerapihan, hingga kesiapsiagaan anggota yang bertugas. Ia memastikan seluruh personel juga menjalankan tugas sesuai prosedur, serta menjaga lingkungan tetap bersih dan tertib. Selain itu, Wakapolda juga melakukan pengecekan ke ruang tahanan laki-laki dan perempuan. Setiap sudut ruangan diperiksa guna memastikan tidak terdapat barang-barang terlarang di dalam sel. Pada kesempatan tersebut, Wakapolda turut memberikan imbauan kepada para tahanan agar tidak melakukan pelanggaran selama menjalani masa penahanan, menjaga kebersihan, kesehatan, serta bersabar dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Tak hanya kepada tahanan, Wakapolda juga memberikan arahan kepada personel jaga di Tahti agar senantiasa meningkatkan pengawasan, menjaga kebersihan dan kerapihan ruang tahanan, serta memastikan tidak adanya barang-barang yang berpotensi membahayakan di dalam sel. Dari Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Polda Kalimantan Timur menggelar kegiatan penanaman pohon dan penebaran bibit ikan sebagai dukungan terhadap ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro. Berikut Bribda Natalia melaporkan untuk Anda. Halo Sobat Polri, saya Bribda Natalia, salam presisi. Kapolda Kaltim pimpin penanaman pohon dan tebar bibit ikan, dukung ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan pada Jumat 24 April 2026. Kapolda Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan penanaman pohon yang dirangkaikan dengan penebaran bibit ikan bertempat di Mako Ditpam Ovid Polda Kaltim kilometer 13 Balikpapan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro dan didampingi oleh Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Andrianto Josikusumo, Irwasda Polda Kaltim, para pejabat utama Polda Kaltim, penata kebijakan Kapolri Madiat tingkat 3, para AKM tingkat 3 Itwasda, serta Karungkit Bayangkara tingkat 3 Balikpapan. Penanaman pohon ini menjadi bentuk nyata kepedulian Polda Kalimantan Timur terhadap kelestarian lingkungan sekaligus mendukung program penghijauan di wilayah Kalimantan Timur. Selain itu, Kapolda Kaltim juga melaksanakan penebaran bibit ikan sebagai langkah strategis dalam mendukung program ketahanan pangan di lingkungan Polda Kaltim. Kegiatan penebaran bibit ikan diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang, baik dalam menjaga keseimbangan ekosistem, perairan maupun sebagai sumber pangan yang berkelanjutan. Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro melalui Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yulianto menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen Polri tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan. Kegiatan ini menjadi cerminan komitmen Polda Kaltim dalam mendukung program lingkungan hidup serta ketahanan pangan nasional. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, saya Bribda Natalia melaporkan untuk Polri TV. Polda Banten membuka Tailor-Made Training atau TMT gelombang 6 tahun 2026 di Balai Latihan Poliran Polda Banten pada Senin 27 April 2026. Kegiatan ini merupakan bentuk pelatihan yang dirancang secara spesifik berdasarkan kebutuhan real masyarakat. Hadir dalam kegiatan Kapolda Banten Irjen Pol Hengki, Wakapolda Banten Brigjen Pol Hendra Wirawan, Kepala Pelatihan Vokasi dan Peningkatan Produktivitas Adi Nugroho, Penjabat Utama Polda Banten, Sekdisnaker Trans Erwin Syarifuddin, instruktur pelatihan, serta 75 peserta pelatihan Poliran Polda Banten gelombang 6. Dalam sambutannya, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyampaikan bahwa program Tailor-Made Training atau TMT merupakan bentuk pelatihan yang dirancang secara spesifik berdasarkan kebutuhan real masyarakat. Selanjutnya, Irjen Pol Hengki mengatakan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS per Februari tahun 2026, jumlah penduduk Provinsi Banten mencapai sekitar 12,64 juta jiwa. Sasaran utama dari pelatihan ini adalah masyarakat di wilayah hukum Polda Banten, khususnya yang belum memiliki pekerjaan maupun membutuhkan peningkatan keterampilan. Pelatihan ini juga diberikan secara gratis untuk masyarakat dengan berbagai jenis pelatihan yang bisa diikuti. Dilatihnya di sini juga gratis. Kita berikan berbagai macam ilmu pengetahuan, baik di bidang bioflok tentang perikanan, hidroponik tentang
bagaimana bercocok tanam, terutama hidroponik, peternakan, tentang teknik dasar kelistrikan, teknik dasar pengelasan, ada kurang lebih 5-6 ilmu yang diberikan kerjasama Balai Poliran Polda Banten dengan dinas atau stakeholder lainnya, terutama Dinas Tenaga Kerja, Balai Latihan Vokasi, PLN yang memiliki pengetahuan di bidang, terutama menggunakan para instruktur yang profesional di bidangnya. Sehingga harapannya dengan kita latih, kita didik di Balai Poliran, para peserta ini nanti memiliki pengetahuan, keahlian, skill, maupun knowledge-nya, ilmu, pengetahuan di bidang sesuai dengan keinginan dari para peserta. Sejak gelombang 1 hingga gelombang 5, jumlah peserta yang telah mengikuti pelatihan Poliran mencapai 492 orang. Harapannya dengan mengikuti pelatihan ini, peserta dapat memiliki sertifikasi pelatihan yang bermanfaat dan berguna untuk calon pekerja. Dari Polda Banten melaporkan untuk Polri TV. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.